Pemirsa, sebelum Prime Time Talk berlanjut, kita ikuti sejumlah informasi terkait dugaan suap dalam pemilihan rektor bersama rekan Ahmad Burodi. Silakan Dodi. Ya, terima kasih Ani dan pemirsa. Judul infografis kita pada malam hari ini adalah ada suap di pemilihan rektor. Ini yang didengungkan oleh KPK kemarin dan memang KPK juga berusaha untuk menegur gitu ya Kemendikti agar bisa memperhatikan kasus ini. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu sebetulnya tahapan-tahapannya seperti apa untuk pengangkatan rektor. Berdasarkan peraturan Menteri Ristekdikti nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan peraturan Mendikti nomor 1 tahun 2015 ada 4 tahap pengangkatan rektor. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjaringan bakal calon. Nah, penjaringan ini dilakukan oleh Senat dari universitas yang bersangkutan dan dilakukan ini maksimal atau paling lambat itu 5 bulan sebelum masa jabatan dari rektor sebelumnya berakhir. Baru kemudian setelah dijaring ada beberapa calon, kemudian tahapan kedua masuk di situ yaitu dilakukan juga oleh Senat yaitu dari berbagai banyak calon baru kemudian dikerucutkan menjadi hanya 3 calon saja yang kemudian itu akan nama-namanya akan direkomendasikan ke Kemendikti. Dan penyaringan ini tata caranya sendiri bisa diatur melalui statuta dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Kemudian tahapan ketiga ini baru kemudian pemilihan calon. Ini Mendikti, kemudian nanti akan duduk bersama dengan Senat begitu dalam forum tertutup yang dinamakan sidang Senat dan kemudian nanti akan dipilih melakukan pemilihan siapa yang akan menjadi rektor. Tapi kalau misalnya Mendikti pada hari itu berhalangan hadir, bisa juga diberikan kuasa kepada pejabat kementeriannya, baik itu dirjen atau sebagainya, untuk mewakili dia dalam pemilihan tersebut. Baru kemungkinan pengangkatan, jadi nanti kalau misalnya sudah terpilih, sudah ada 1 orang calon yang memiliki suara terbanyak, maka kemudian akan langsung ditetapkan, akan langsung dipilih sebagai rektor di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, seperti apa sebetulnya perhitungan suara terbanyak dari pengangkatan rektor? Kita akan lihat ini dia. Nah, yang pertama tadi sesuai dengan saya yang sudah beritahukan sebelumnya bahwa Menteri dan Senat memang melakukan pemilihan rektor dalam sidang Senat yang berlangsung tertutup. Kemudian penguatan suara tertutup dengan ketentuan A. Menteri memiliki 35% hak suara, B. Senat memiliki 65% hak suara. Kita akan elaborasi lebih lanjut ini, tapi sebelumnya kita berlanjut dulu ke tahapan berikutnya. Jika terdapat 2 calon rektor dengan perolehan suara sama, maka akan diadakan putaran kedua. Rektor terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak, dan Menteri menetapkan rektor terpilih atas dasar suara terbanyak. Nah, kita kembali lagi tadi, yang paling menarik sebetulnya kalau kita lihat tahapannya begitu, ada Menteri memiliki 35% persentasenya hak suara dan Senat memiliki 65% hak suara. Menteri 1 memiliki 35% hak suara, sedangkan kalau Senat biasanya terdiri dari 8 atau 9 orang, begitu masing-masing memiliki 1 suara yang sama, 65% hak suara. Nah, untuk Menteri ini sendiri kadang-kadang ini juga disorot pemirsa karena memang dianggap 35% itu cukup besar sehingga bisa memengaruhi pemilihan atau pengangkatan rektor. Maka dari itu kemudian ada kebijakan sendiri sebetulnya dari Kemendikti, yaitu calon rektor dilarang untuk bertemu dengan pejabat kementerian, baik itu menteri, baik itu dirjen, atau baik itu pejabat lain yang mewakilinya pada saat proses pemilihan. Jadi ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya deal-deal atau terjadinya pendekatan khusus yang dilakukan oleh calon rektor tertentu, begitu. Kemudian kalau kita lihat juga sebetulnya problem korupsi di perguruan tinggi itu bukan hanya ketika pemilihan rektor saja, tapi ternyata ketika rektor-rektor itu sudah menjadi atau sudah menjabat sebagai rektor, maka ada beberapa yang tersangkut kasus korupsi. Kita akan lihat beberapa contohnya. Ada Edi Yuwono, mantan rektor Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Kasusnya korupsi dana proyek kerjasama CSR PT Aneka Tambang. Kerugian negara mencapai 2,145 miliar rupiah. Keterangannya divonis 2,5 tahun penjara, uang pengganti 133,7 juta, dan denda 50 juta rupiah. Dan dalam putusan banding, hukuman naik menjadi 4 tahun penjara. Contoh selanjutnya, ada Darni M. Daud, mantan rektor Universitas Syah Kuala Aceh. Kasusnya korupsi dana beasiswa program jalur pengembangan daerah dan calon guru daerah terpencil 2009-2010. Keterangannya divonis 2 tahun penjara, uang pengganti 322,4 juta, dan denda 50 juta. Vonis kasasi MA diperberat menjadi 5 tahun penjara, uang pengganti 322 juta, dan denda 200 juta rupiah. Dan contoh terakhir kita punya satu lagi, Aulia Tasman, Rektor Universitas Jambi. Kasusnya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2013. Kerugian negara mencapai 19 miliar rupiah.
Kajati Jambi menetapkan tersangka pada 23 Juli 2014, kemudian penyidik Kajati Jambi menahan tersangka di rutan pada tanggal 20 Mei 2016. Ya, itu dia Ani informasi yang kami miliki terkait dengan dugaan suap di pemilihan rektor. Kembali ke Anda di studio. Baik Dodi, terima kasih banyak atas pemaparan Anda. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kami pada malam hari ini. Ke Pak Emnu, tadi kita sudah bicara bahwa prosesnya, aturannya sebetulnya itu sudah sangat jelas dan itu tahapan-tahapannya sudah lengkap begitu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi atau menjaga masing-masing proses itu selama ini? Jadi ada dua pengawasan. Yang pertama tentu publik, masyarakat yang ada di kampus itu. Karena semuanya sudah dipampangkan dan semuanya punya kepentingan untuk itu. Yang kedua ya panitia itu sendiri. Panitia itu sendiri. Oleh karena itu saya hampir tidak percaya kalau ada begini-begini. Tapi apapun yang terjadi memang harus ditegakkan urusan moralitas itu. Oleh karena itu Mbak Ani, gini, satu yang paling mahal di kampus itu harus dihidupkan budaya anti suap, anti korupsi, anti penyimpangan. Kalau itu sudah menjadi pembudayaan dan menjadi kultur dari sebuah perguruan tinggi, maka persoalan-persoalan gitu itu sudah hilang dengan sendirinya. Oke, tapi kan kenyataannya sekarang masih ada, Pak. Berarti kuncinya atau celahnya ini ada di panitia begitu? Tidak di panitia saja, tetapi publik yang ada di situ. Karena panitia ini pun juga diawasi oleh publik yang ada di kampus itu, apalagi dengan suara mahasiswa yang jangankan rektornya, presiden pun juga kalau ada tanda-tanda penyimpangan mereka berani. Oleh karena itu mestinya rasa-rasanya kalau kampus ini sudah sangat dewasa dengan aturan yang sudah sangat jelas dan sangat masuk akal, hal-hal seperti ini tidak mungkinlah terjadi. Oleh karena itu saya juga agak heran Pak Alamsyah, tapi sekali lagi sebagai orang kampus juga sangat berterima kasih kalau Ombudsman juga ikut menegakkan, mengawasi penyimpangan-penyimpangan atau kecenderungan adanya penyimpangan. Oke, Pak Alamsyah, ini dalam keterangan di berbagai media Anda sudah menyebutkan bahwa ini ada oknum-oknumnya gitu. Yang pertama dari Kemristek sendiri dan yang kedua bahkan dari partai politik. Ini benar seperti itu? Ya, itu yang disampaikan oleh informan dan tentunya kami punya etika yang tidak boleh menyebut bahkan inisial. Kalau bagi Ombudsman itu nggak boleh karena inisial itu sudah mengarahkan pada karena kita tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Namun demikian catatan kami yang paling penting Ombudsman itu bukan untuk menangani kasus korupsi. Ombudsman itu maladministrasi sehingga prosedur yang selalu kami pantau. Nah, benar yang dibilang Pak Nuh tadi bahwa publik di dalam kampus itu sendiri itu bisa akan ikut mengawasi. Contoh yang paling konkret kan di Haluoleo gitu ya. Ternyata ada anggota Senat yang menurut mereka tidak layak melapor ke Ombudsman dan kemudian Ombudsman mengklarifikasi kepada Menristek-Dikti, bahkan Menristek-Dikti kemudian menganulir proses yang sudah sampai 3 ini. Nah, artinya sebetulnya proses di awal itu juga memang harus diawasi oleh masyarakat di kampus sendiri gitu ya. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan, paling tidak sampai 3 calon itu prosesnya clear. Oke. Keterlibatan Kemristek-Dikti sangat jelas karena di 4 tahap yang tadi disampaikan, di tahap ketiga yaitu di tahap pemilihan berperan di situ dengan 35% hak suara. Tapi bagaimana dengan parpol? Apa kaitannya menurut laporan yang diterima oleh Ombudsman? Ya, ini kan sesuatu itu bisa dikelola dengan misinformasi sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan justru sebetulnya menurut saya suap ini belum tentu dilakukan oleh satu orang baik, satu orang jahat. Menurut saya itu bisa terjadi karena keinginan yang sama ketemu sehingga terjadi manipulasi. Misalnya ya, nyatakan bahwa 35% bisa kami atur itu nanti gitu ya. Kalau Anda bisa sediakan karena kami dekat dengan menteri, dekat dengan apa dan lain sebagainya. Sehingga orang yang punya ambisi dan sudah kalap ya dia akan sediakan. Nah, itu yang menurut saya jadi ada tokoh maklar lah begitu. Ya, maklar itu paling pintar tadi yang Pak Nuh bilang tadi, bahkan harus dijaga itu supaya tidak terjadi proses-proses maklar seperti ini, intervensi ini. Nah, itu memang ranahnya kepolisian dan KPK. Karena kalau sampai itu terjadi kan bisa jadi juga unsurnya penipuan, boleh jadi juga benar. Tapi kan Ombudsman tidak boleh menjudge sesuatu sebelum memang terbukti. Itulah
tugasnya KPK. Tapi bagi ombudsman yang paling penting, kalau ada isu ini apakah prosedur yang berjalan benar? Kalau dia berjalan benar, kami akan bilang benar walaupun ada isu macam-macam, boleh jadi itu cuma rumors gitu ya. Nah, tapi kalau prosedurnya keliru, ya kami akan sampaikan keliru, kira-kira begitu. Dan sejauh ini pencarian informasinya sudah sampai, apakah sudah bisa mengeluarkan saran? Kalau kami bahkan belum sampai saran sudah ditindaklanjuti kok Menristek Dikti. Jadi menurut saya itu respon yang kami juga apresiasi ya, cepat. Bahkan kami menemukan 14 orang yang nggak layak jadi anggota Senat, Ristek Dikti bilang 17 gitu. Jadi menurut saya itu satu proses yang baik. Emnu sendiri, Anda kan di sini di dalam kasus ini kuncinya adalah di 35% hak suara yang dimiliki oleh Kemristek Dikti yang bisa dimainkan di sini. Nah, menurut Anda 35% ini sebetulnya sudah tepat atau terlalu besar atau terlalu kecil sebetulnya? Jadi titik krusialnya itu yaitu mulai proses penjaringan, proses penyaringan. Itu titik-titik krusial. Setiap fase itu titik krusialnya berbeda-beda. Sampai pada krusial terakhir yaitu pada proses pemilihan. Sejarah kenapa kementerian memiliki 35%, yang Senat memiliki 65%, itu memang secara panjang. Yang tadinya rektor itu mutlak prerogatif dari menteri, tadinya begitu. Oleh karena itu pada saat kami masuk, kami kombinasikan. Suasana demokratisasi sudah berjalan, tetapi juga tidak bisa semuanya diserahkan ke kampus. Kementerian tidak punya hak apa-apa, hanya melantik saja, ya tentu tidak punya tanggung jawab jadinya. Oleh karena itu kita kompromikan, jadilah 65% itu Senat, termasuk Senat kewenangannya menentukan 3. Menteri tidak punya kewenangan apa-apa di dalam memilih 3 itu. Oleh karena itu 3 orang ini sudah dianggap orang yang terbaik di kampus itu, ayo sekarang kita pilih sama-sama. Memang ada beberapa pertimbangan kalau saya buka, apa sih yang menjadi pertimbangan saya dulu untuk menentukan 35 dibagi ke siapa. Yang pertama selalu saya lihat yaitu urusan public food. Karena dalam proses penyaringan itu selalu ada public food. Dosen memilih siapa dan seterusnya itu. Habis itu suara Senat. Pada saat mengerucut menjadi 3 tadi itu. Ya kan, itu kan bisa dilihat ininya. Yang ketiga track record. Track record akademik sama track record manajerial. Nah, dari situlah saya dulu 30% itu mempertimbangkan 3 faktor itu. Kalau seandainya suara ini inline, public food inline dengan Senat, itu aman. Tidak ada persoalan, aman itu. Bagi menteri sudahlah jebret begitu. Tapi kadang-kadang ada bias antara public food dengan suara Senat. Bahkan kadang-kadang berbalik. Nah, di situ menteri menggunakan wisdomnya. Kita harus wise melihat peta jadi seperti itu. keputusannya ada di tangan menteri. Tangan gitu. menteri. Ingin ikut berpartisipasi atau mengabaikan hak 35%-nya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Saya harus jeda sekali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.